Ini dia satu lagi ide konten YouTube paling gampang dibuat untuk pemula dengan target konten dewasa. Maaf, sekali lagi maaf, maksud saya konten anak-anak alias made for kids. Inspirasi channel YouTube yang satu ini sangat cocok biasanya untuk ibu-ibu atau mahasiswi yang ingin membuat channel YouTube sendiri dan menjadi konten kreator yang bermanfaat bagi dunia anak-anak. Bahkan jika kita buat dengan konten berbahasa Inggris, potensi penghasilannya pun cukup menggiurkan. Channel YouTube yang menjadi inspirasi kita kali ini adalah Bedtime Story Co. Yuk, mari kita lihat statistiknya dulu. Berdasarkan data estimasi oleh Social Blade, channel yang videonya hanya berjumlah 30-an ini berhasil mendapatkan 27-an ribu subscriber. Padahal channel ini baru dibuat di bulan Desember tahun 2022, yakni baru berumur 1 tahunan lebih saja. Untuk pendapatan bulanannya berkisar antara 200-an sampai 3 ribuan dolar, dengan estimasi setahun antara 2.500-an sampai 40 ribuan dolar. Kalau menurut YouTube Large, channel ini sudah monetisasi dan estimasi penghasilannya dalam setahun sekitar 16 ribuan dolar, atau sekitar 240-an juta rupiah setahun, dengan asumsi RPM di angka 3 dolar. Jika kita lihat di channelnya, mayoritas videonya adalah long form, sedangkan video shorts-nya jika kita lihat hanya aktivitas sehari-hari si pemilik channel. Saya pernah baca komentar si pemilik channel di salah satu video luar negeri, bahwa dia membuat setiap videonya secara manual tanpa bantuan teknologi AI sehingga setiap durasi posting video bisa dalam hitungan minggu bahkan bulan. Di video kali ini, saya akan tunjukkan bagaimana cara mudah membuat video niche anak-anak dengan ide konten dongeng sebelum tidur atau bedtime stories yang mirip dengan channel yang tadi kita bahas. Saya akan tunjukkan cara cepat dan mudah tentunya dengan bantuan teknologi AI. Tapi sebelumnya saya sampaikan disclaimer singkat. Video yang kita buat sifatnya hanya mirip dan tidak sama persis atau menjiplak. Kemudian saya sampaikan bahwa ini bukan cara cepat cari uang di YouTube. Saya hanya menyampaikan cara buatnya mudah, terkait subscriber dan pendapatan itu masih berlaku rumus lama, yaitu sesuai usaha masing-masing. Saya sarankan agar kamu konsisten saja buat dan upload video karena biasanya usaha tidak mengkhianati hasil. Jangan berharap buat satu video lalu upload dan channel kamu akan meraih ribuan subscriber dalam hitungan hari. Biasanya channel YouTube baru tetap perlu waktu untuk bisa dikenali oleh algoritma Google dan mendapatkan viewers. Jika sudah paham, mari kita langsung saja cus ke cara pembuatannya. Langkah pertama yang harus kita lakukan tentu membuat naskah atau skrip bedtime story kita. Seperti biasa, kita akan minta bantuan ChatGPT. Jadi langsung saja cus buka browser kamu dan buka ChatGPT. Pastikan kamu login atau daftar terlebih dahulu jika belum punya akun. Kemudian copy prompt khusus ini ke ChatGPT seperti yang saya lakukan ini. Kemudian tekan enter atau klik tombol send ini. ChatGPT akan memberikan respon seperti ini yang intinya menanyakan, kamu maunya dibuatkan cerita untuk anak-anak usia berapa? Jika kita lihat di promptnya ini, terdapat 5 grup umur. Nah, kamu tinggal tentukan saja mau pilih yang rentang umur berapa sampai berapa. Di contoh ini saya pilih yang umur 4 sampai 7 tahun saja, yaitu grup umur 3. Langsung ketik saja angkanya 3 di ChatGPT seperti ini. Selanjutnya, ChatGPT akan merespon seperti ini. Intinya akan ditanyakan kembali bahwa kamu maunya dibuatkan cerita anak di genre apa. Jika kita lihat di sini, terdapat 6 jenis genre bedtime story yang bisa kamu pilih mulai dari fairy tales sampai good night stories. Pada contoh ini saya pilih yang pertama saja, tinggal ketikkan saja angka yang dipilih seperti ini. Jika sudah, dalam sekejap ChatGPT langsung membuatkan cerita anak-anak dengan genre yang kita mau dan untuk target umur anak yang kita tentukan tadi. Langkah kedua, setelah kita punya naskah ceritanya, sekarang saatnya kita buat gambar-gambar ilustrasinya. Caranya cukup mudah sekali dengan bantuan tool AI Generative Image atau tool Text to Image. Kamu bisa pakai tool favorit kamu seperti Midjourney, Leonardo AI, Playground AI, ataupun DALL-E. Untuk contoh ini saya pakai tool AI andalan saya yaitu Leonardo AI saja karena satu alasan yaitu gratis. Buka Leonardo AI di tab browser baru, kemudian login atau daftar terlebih dahulu jika belum punya akun. Selanjutnya klik di menu Image Generation, yaitu menu yang ini atau bisa juga yang menu di samping ini juga sama saja. Supaya mudah, saya akan minta bantuan ChatGPT lagi untuk membuatkan prompt supaya ilustrasi gambarnya sesuai. Jadi kembali sebentar ke ChatGPT lalu buat chat baru dengan mengklik tombol New Chat di sini. Kemudian saya akan gunakan prompt generator style kartun ini.
klik tombol copy di sini, kemudian paste atau tempel di ChatGPT, diikuti dengan menekan tombol enter atau tombol send ini. ChatGPT akan memberikan respon yang mirip seperti ini, yang pada intinya akan ditanyakan kita maunya pakai style kartun yang nomor berapa. Jika kita lihat di sini, total ada 20-an opsi style kartun yang bisa dipilih. Di contoh ini saya pilih style yang nomor 3 saja. Ketik nomornya langsung seperti ini, lalu tekan enter. Respon selanjutnya, ChatGPT akan minta kita masukkan artikelnya. Nah, silahkan kembali dulu ke chat yang sebelumnya dan lalu copy artikelnya seperti ini. Jika sudah, kembali lagi ke chat yang baru lalu tempel atau paste di sini. Dalam sekejap ChatGPT akan membuatkan prompt untuk kita. Copy satu persatu tiap paragraf seperti ini, lalu buka Leonardo AI lagi. Selanjutnya kamu bisa paste atau tempel di kolom yang ini. Di bagian fine-tune model ini, silahkan pilih model favorit kalian. Kalau saya biasanya pakai antara Albedo Base, Leonardo Diffusion, atau Leonardo Vision ini. Untuk opsi Leonardo Style sebaiknya kamu aktifkan, sedangkan untuk opsi negatif prompt bisa kamu aktifkan ataupun tidak. Gampangannya seperti ini jika kamu pakai salah satu model yang Albedo Base, Leonardo Vision, atau Leonardo Diffusion, maka bisa kamu nonaktifkan saja. Tapi jika pakai model selain salah satu dari 3 ini, sebaiknya kamu pakai dan aktifkan opsi ini. Pakai saja dari salah satu yang sudah saya sediakan ini. Lanjut ke opsi yang ada di samping atau sidebar ini. Tentukan berapa banyak gambar yang dihasilkan dari satu prompt atau sekali generate. Sebagai contoh, saya selalu pakai 2 saja untuk hemat token, karena maklum akun gratisan. Sedangkan beberapa opsi di bawahnya ini biarkan seperti itu saja, karena hanya akun premium yang bisa pakai fitur ini. Kemudian di bagian Image Dimension, kamu bisa pakai yang ukuran 1024x768, tetapi saya sarankan pakai yang ukuran rasio 16:9 saja, karena ini ukuran video panjang di YouTube. Jika sudah, kembali lagi ke atas dan klik tombol Generate untuk mulai membuat gambarnya. Tunggu sampai proses selesai. Jika sudah, kamu bisa pilih gambar yang terbaik menurut kamu, dan klik tombol Download yang ada di bawah ini. Kemudian jangan lupa lakukan hal yang sama untuk semua paragraf. Buat semua gambarnya, kemudian download ke komputer kamu. Seperti biasa, untuk contoh video ini saya percepat saja untuk menghemat durasi. Langkah ketiga yaitu membuat suara narasi voice over. Seperti biasa, karena saya suka gratisan, saya akan pakai trik yang sudah saya share di video saya sebelumnya, yaitu menggunakan Clipchamp. Buka browser Microsoft Edge dan buka web clipchamp.com, kemudian login atau daftar dulu jika belum punya akun. Setelah masuk tampilannya akan seperti ini, lanjutkan dengan mengklik tombol Create New. Setelah halaman editor terbuka seperti ini, pilih menu Record and Create di sebelah samping kiri ini. Lanjut dengan mengklik menu Text to Speech. Panel settingan untuk menu ini kemudian akan terbuka di sebelah kanan seperti ini. Untuk bahasa atau language ini, saya pilih yang English United States. Kemudian untuk pilihan suara voice over ini sebenarnya ada banyak, tetapi sayangnya tidak semua memiliki fitur settingan emosi. Cek saja satu persatu jika ingin memakai fitur emosi ini. Untuk contoh ini saya pakai suaranya Jenny. Selanjutnya buka opsi Advanced Settings ini supaya muncul semua opsinya. Nah, di sini kita lihat bahwa settingan emosi untuk si Jenny ini aktif dan bisa kita rubah. Klik saja seperti ini, kemudian pilih yang Whispering, artinya suara dengan emosi berbisik. Untuk vocal pitch dan pace, saya biarkan saja default. Lanjut dengan balik dulu ke ChatGPT, kemudian copy paragraf pertama dari cerita tadi ke kolom teks ini di Clipchamp. Jika sudah, kamu bisa klik dulu tombol preview ini untuk mendengarkan hasilnya. Dan jika sudah cocok, kamu tinggal klik tombol save, supaya suara voiceover tadi ditambahkan ke timeline. Ulangi langkah ini untuk semua paragraf dari cerita yang sudah dibuatkan oleh ChatGPT tadi. Setelah selesai semua paragraf dibuatkan voice-overnya, langsung saja klik tombol ekspor di pojok kanan atas dan pilih yang resolusi 720p, kemudian download dan simpan dulu hasilnya. Sampai di sini kita sudah punya naskah videonya, gambar-gambar ilustrasinya, dan juga suara narasi voice-overnya. Bahan selanjutnya yang kita perlukan untuk membuat video kita menarik yaitu micro effects. Saya sebut saja demikian. Intinya ini adalah efek-efek kecil yang bisa dibilang sepele, tetapi jika kita tambahkan maka video kita nantinya akan semakin menarik. Apa saja yang tergolong micro efek ini? Hal ini sebenarnya tergantung kebutuhan dan bagaimana konsep videonya. Jika kita lihat contoh pada beberapa video di channel ini, terlihat si pembuat video menambahkan efek seperti burung terbang, kupu-kupu terbang, lalat terbang, dan sebagainya.
Cara mendapatkannya sangat mudah sekali. Buka saja YouTube, kemudian cari saja dengan kata kunci yang ingin dicari ditambah kata green screen di bagian akhir. Misal, untuk efek burung terbang, saya cari dengan kata kunci birds green screen. Hasilnya ada beberapa. Untuk mengunduh, kamu cukup tambahkan huruf SS di alamat YouTube-nya sehingga menjadi SS YouTube seperti ini. Jika sudah tekan tombol enter dan kamu akan diarahkan langsung ke halaman download dengan tampilan seperti ini. Selanjutnya kamu tinggal klik saja tombol download yang hijau ini. Lakukan hal yang sama untuk micro effect lainnya. Beberapa contoh micro effect yang sering digunakan antara lain birds green screen, butterflies green screen, flies green screen, bubbles green screen, dan smoke green screen. Untuk urusan tampilan sudah kita kumpulkan bahannya, selanjutnya yang juga perlu kita kumpulkan adalah sound effect alias suara efek-efek untuk menghidupkan video kita. Hal ini tergantung kebutuhan. Misal jika video tentang hewan atau binatang, maka kamu harus cari suara atau sound effect untuk suara-suara hewan, misalkan suara burung. Beberapa efek suara yang sering dipakai di video untuk anak-anak adalah suara binatang, suara hujan, suara guntur, suara angin. Dan jika plot video tentang lautan, maka kamu juga akan perlu suara gelembung dan suara ombak. Dari mana kita bisa mendapatkan sound effect seperti itu? Ada beberapa sumber yang gratis 100%. Pertama adalah YouTube Audio Library. Kamu tinggal masuk ke YouTube Studio dan buka Audio Library, kemudian search di sana. Sumber lainnya yaitu freesound.org, ada juga mixkit.co, juga bisa pakai Pixabay. Buka saja Pixabay, kemudian cari di menu Explore dan pilih Sound Effects. Di sini saya download beberapa untuk pembuatan video contoh saja. Selain sound effects, kita juga perlu suara background musik atau background. Kamu bisa cari musik-musik yang cocok sebagai background ini di Mixkit, Chosic.com, Pixabay, ataupun YouTube Audio Library. Biasanya kamu bisa cari berdasarkan tag atau keyword, lofi, whimsical, relaxation, meditation, children, ataupun chill. Setelah semua bahan kita kumpulkan, tahap terakhir yaitu proses editing. Seperti biasa kita akan gunakan CapCut, buka aplikasi CapCut seperti biasa, kemudian klik saja tombol Create Project. Selanjutnya, masukkan semua file baik gambar dan suara ke dalam CapCut. Biasanya saya pakai cara langsung geser atau tarik saja seperti ini. Setelah itu, tarik dan masukkan suara narasi voiceover terlebih dahulu. Di urutan kedua, silahkan tarik gambar pertama ke dalam timeline. Kamu bisa cek kembali urutan gambarnya di Leonardo AI. Jika gambar pertama sudah masuk ke timeline seperti ini, kamu bisa potong suara voiceovernya pas setelah paragraf pertama seperti ini. Caranya kamu bisa pakai opsi ini atau dengan menekan tombol Ctrl dan tombol B di keyboard. Jangan lupa pastikan opsi track magnet yang ini sudah off atau disabled. Jika sudah, kita bisa menggeser bagian sisa voice-overnya ke belakang sedikit seperti ini. Jangan lupa sesuaikan panjang durasi gambarnya di timeline sepanjang suara narasi voice-over sampai dengan batas dengan suara voice-over untuk paragraf selanjutnya. Kemudian letakkan garis timeline pada ujung gambar sekitar seperti ini, lalu klik pada gambarnya seperti ini untuk memunculkan beberapa opsi. Lalu pada opsi video basic yang ini, scroll ke bawah sampai ketemu settingan opsi scale yang ini. Nah, perhatikan ada tanda kecil di samping tulisan 100% ini. Klik tombol kecil ini untuk menambahkan keyframe pas pada titik awal gambar yang sudah kita tentukan tadi. Jika sudah, geser garis timeline pada sekitar bagian ujung akhir gambar seperti ini, kira-kira pas di sini. Lalu pastikan gambar tersebut masih terpilih dengan cara mengkliknya ulang. Kemudian balik ke settingan scale yang tadi. Kali ini tidak perlu mengklik tombol keyframe tadi, tetapi langsung ganti ukuran skala gambar dari 100% menjadi 120% seperti ini. Ketika kita rubah ukuran persennya, maka otomatis akan ditambahkan keyframe di bagian akhir yang sudah kita tentukan tadi. Jika kita preview sebentar, maka hasilnya akan menjadi semacam efek zoom in secara perlahan seperti ini. Jika kurang puas, kamu bisa ganti angka 120% tadi sesuai keinginan. Tapi menurut saya, untuk video anak-anak, angka tadi sudah cukup pas dan tidak terlalu berlebihan. Langkah selanjutnya yang perlu kita tambahkan yaitu micro effects yang sudah kita download tadi. Di sini saya akan tambahkan efek burung terbang. Caranya langsung saja tarik video efek burung ini ke timeline seperti ini. Jangan lupa sesuaikan panjang durasinya agar sama dengan panjang durasi gambar tadi. Jika sudah, kamu bisa ke menu video dan klik tab remove yang ini, lalu klik aktifkan opsi chroma key yang ini. Selanjutnya klik gambar color picker yang ini, lalu klik pada layar dan pastikan warna hijau terpilih seperti ini. Pada opsi intensity di bawahnya, sesuaikan intensitas penghapusan warna hijau.
Agak sedikit tricky memang, tapi sesuaikan saja sesuai selera sambil lihat langsung hasilnya di layar. Kombinasikan juga dengan settingan shadow di bawahnya. Sebagai bonus tips, ada cara lain yang bisa dicoba. Yuk, kita hapus saja dulu efek burung yang hasil download pakai green screen tadi seperti ini. Kemudian klik pada menu stickers di bagian atas seperti ini. Di kolom pencarian ketikkan saja kata kunci birds seperti ini, lalu tekan enter untuk mencari. Akan ada beberapa hasil pencarian, kamu bisa pilih yang sesuai. Di contoh ini saya pilih yang ini saja, klik lalu tarik saja ke timeline seperti ini. Kemudian klik saja untuk menyesuaikan panjang durasi tayang stiker tersebut di timeline. Menyesuaikan panjang durasi gambarnya seperti ini. Klik play di layar untuk preview hasilnya. Karena kurang pas posisinya seperti ini, kamu bisa sesuaikan posisinya pada layar seperti ini. Jangan lupa juga untuk menyesuaikan ukurannya agar sesuai dengan plot situasi yang ada di gambar seperti ini. Klik play lagi untuk preview hasilnya seperti ini. Oke, saya rasa cukup pas hasilnya. Kemudian dengan cara yang sama saya akan tambahkan efek kupu-kupu. Kita cari saja dengan kata kunci butterfly, lalu pilih yang sesuai untuk ditambahkan ke timeline. Dengan cara menariknya seperti biasa begini. Kemudian sesuaikan ukurannya di layar, begitu pula sesuaikan lokasi atau posisinya di layar. Kira-kira jika kita preview hasilnya seperti ini. Dan jangan lupa juga untuk menyesuaikan ukuran panjang durasi tayang efek tersebut, pastikan sesuai dengan durasi tayang gambar. Selanjutnya, lakukan hal yang sama untuk gambar kedua dan seterusnya. Pastikan untuk memisahkan dan memberi jarak sedikit pada suara narasi voice over antara paragraf kedua dan paragraf ketiga. Begitu pula nanti untuk voice over paragraf ketiga dan keempat dan seterusnya. Untuk proses editing paragraf gambar kedua ini akan saya percepat saja. Intinya prosesnya sama dengan proses yang sudah kita lakukan untuk paragraf pertama tadi. Oke, untuk mempersingkat anggap saja kita sudah mengedit untuk semua paragraf. Langkah selanjutnya yaitu menambahkan sound effects atau efek-efek suara untuk menghidupkan suasana. Caranya langsung saja tarik seperti ini. Di sini saya akan tambahkan suara ambience dari nuansa suara di hutan dengan sedikit background suara-suara binatang seperti burung dan sebagainya. Suara ini saya download dari website mixkit.co. Selanjutnya kita akan menambahkan background musik. Caranya masih sama, langsung tarik saja ke timeline seperti ini, kemudian ke menu basic dan di bagian volume, tarik ke kiri slidernya untuk memperkecil volume suaranya. Atau kamu juga bisa ganti angka minusnya seperti ini. Tujuannya supaya volume suara musiknya tidak mengalahkan suara voice over yang menjadi suara dominan utama. Langkah selanjutnya kita akan tambahkan efek transisi. Karena video ini untuk anak-anak, maka kita pilih efek yang sederhana saja. Klik menu transisi di bagian atas ini, kemudian di kolom pencarian, ketik saja fade seperti ini lalu enter. Di contoh ini saya pilih efek transisi yang mix ini. Langsung tarik saja ke timeline dan letakkan pas di antara dua gambar seperti ini. Jika ada notifikasi seperti ini maka klik saja OK. Kita preview sebentar hasilnya. Menurut saya di hasil preview masih terlalu cepat durasi dari efek tersebut. Kita sesuaikan dengan cara klik pada efek transisi di timeline seperti ini, kemudian di bagian settingannya di sini, naikkan nilainya. Saya setting di angka 1 detik saja dulu dan kita lihat hasilnya. Oke, saya rasa dari hasil preview tersebut sudah pas saja efek transisi yang berlangsung selama 1 detik seperti ini. Oke, saya akan selesaikan contoh video ini dengan menambahkan beberapa gambar lagi. Saya percepat saja videonya. Apabila sudah selesai mengedit ke semua bagian video, saatnya kita ekspor videonya ke format MP4. Seperti biasa, langsung saja klik tombol ekspor di pojok kanan atas. Kemudian beri nama file video tersebut dan tentukan di mana lokasi penyimpanannya. Untuk settingan lain di bawahnya bisa kamu biarkan default saja. Pastikan formatnya MP4 dengan resolusi 1080p. Jika sudah, klik tombol ekspor di bagian bawah dan tunggu proses render selesai. Sekarang mari sama-sama kita lihat preview cuplikan sebagian hasilnya sebagai berikut. Once upon a time, in a small village nestled between rolling hills, there lived a curious little girl named Lily. Lily was known for her big, sparkling eyes and her insatiable appetite for adventure. One sunny day, Lily discovered a mysterious map hidden in the dusty attic of her grandmother's house. The map led to the enchanted forest, a magical place filled with talking animals and sparkling streams. Lily's heart raced with excitement as she decided to embark on a daring adventure.
As Lily entered the enchanted forest, she encountered a chatty rabbit named Whiskers. Whiskers told her about a mischievous pixie who had lost its way home. Lily, being kind-hearted, offered to help. The rabbit hopped alongside her as they followed the shimmering trail of a lost pixie. Their journey took them through meadows adorned with glowing flowers and across bridges made of rainbow light. They faced challenges like crossing the ticklish bridge, where every step made them burst into laughter. Through the whispering woods, where the trees shared ancient stories, Lily and Whiskers persevered. Mungkin sebagian dari kamu bertanya-tanya, bagaimana cara buat bedtime stories seperti yang ada di channel yang tadi kita bahas, video yang model ucapan-ucapan good night seperti ini. Caranya mudah sekali. Di ChatGPT tadi, kamu tinggal pilih opsi yang nomor 6. Selain itu, kamu juga bisa membuat koleksi video di channel kamu nantinya semakin bervariasi dengan memilih opsi genre bedtime stories yang berbeda-beda dikombinasikan dengan segmen target umur yang berbeda pula. Jadi, selamat berkreasi. Sampai di sini, kamu seharusnya sudah paham dan tahu bagaimana cara membuat video niche cerita anak-anak, khususnya channel dengan fokus konten, bedtime story dengan target anak-anak. Dengan menggunakan bantuan teknologi AI, proses pembuatannya jadi jauh lebih mudah dan cepat. Walaupun pasti ada perbedaan video yang dibuat dari awal secara manual tanpa AI, jika dibandingkan dengan yang bantuan AI. Tetapi teknologi AI dapat mempercepat dan mempermudah proses pembuatannya. Di lain waktu, kita akan bahas bedtime story dengan target konten dewasa. Maaf, maksudnya cerita dewasa. Maaf, bukan itu maksud saya. Intinya, cerita pengantar tidur dengan target yang bukan anak-anak seperti di atas. Yang jelas bedtime stories untuk dewasa tetapi bukan yang konten pemersatu bangsa. Silahkan tulis komentar kamu di bagian bawah video ini dan beritahu saya video konten apa yang akan kita bahas selanjutnya. Sampai di sini dulu video kita kali ini. Kalau ada bagian dari video ini yang kamu masih bingung, jangan ragu untuk langsung komentar di bagian bawah video ini. Dan jika kamu merasa konten video ini bermanfaat, jangan lupa untuk dipencet tombol like yang gambar jempol ke atas. Jangan lupa juga dipencet tombol subscribe di bawah video ini. Menekan tombol subscribe itu mudah dan gratis, jadi langsung saja ditekan tombol subscribe-nya. Semoga video ini bermanfaat, salam sukses untuk semua kreator lokal Indonesia. Saya pamit undur diri dan sampai jumpa di video-video saya selanjutnya.